I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Alim dengan nomor NPM 0227221121. Saya mahasiswa Universitas Hairun Ternate, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu fenomenologi. Nah, lebih jelasnya lagi kita akan ke pembahasannya. Fenomenologi adalah suatu pendekatan atau metode dalam ilmu pengetahuan yang berfokus pada pengamatan dan pemahaman terhadap pengalaman subjektif manusia. Fenomenologi mencoba untuk memahami fenomena atau pengalaman manusia melalui sudut pandang orang pertama, yaitu dengan memperhatikan bagaimana individu mengalami dan memberikan makna terhadap dunia sekitarnya. Dalam fenomenologi, penting untuk memahami bahwa setiap individu memiliki pengalaman yang unik dan subjektif. Pendekatan ini menekankan pada pemahaman langsung mengenai pengalaman manusia, tanpa terpengaruh oleh penilaian atau interpretasi dari luar. Fenomenologi juga berupaya untuk menggali makna dan struktur pengalaman manusia, serta memperhatikan konteks sosial, budaya, dan historis yang mempengaruhinya. Dalam konteks penelitian, fenomenologi digunakan sebagai metode kualitatif yang mendalam untuk memahami pengalaman dan persepsi individu terhadap suatu fenomena. Penelitian fenomenologi sering melibatkan wawancara mendalam dengan partisipasi yang berbagai pengalaman mereka, serta analisis terhadap data yang dikumpulkan untuk mengungkapkan makna yang mendasari fenomena tersebut. Dengan pendekatan fenomenologi, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang pengalaman manusia, memahami perspektif orang lain, dan menggali makna yang terkandung dalam dunia subjektif. Berikut adalah beberapa ciri-ciri fenomenologi. Yang pertama, fokus pada pengalaman subjektif. Fenomenologi berfokus pada pengalaman subjektif individu dan bagaimana individu memberikan makna terhadap dunia di sekitarnya. Pendekatan ini menekankan pemahaman langsung mengenai pengalaman manusia. Yang kedua, pendekatan orang pertama. Fenomenologi menggunakan sudut pandang orang pertama atau perspektif individu yang mengalami fenomena. Hal ini memungkinkan peneliti untuk memahami pengalaman individu secara mendalam. Yang ketiga, deskripsi yang detail. Fenomenologi mencoba untuk mendeskripsikan fenomena dengan sejelas-jelasnya. Mungkin ini melibatkan pengamatan yang teliti terhadap pengalaman individu, termasuk perasaan, pikiran, dan persepsi mereka. Yang keempat, menggali makna. Fenomenologi berusaha untuk menggali makna yang terkandung dalam pengalaman manusia. Hal ini melibatkan pemahaman terhadap konteks sosial, budaya, dan historis yang mempengaruhi pengalaman individu. Yang kelima, fokus pada individualitas. Fenomenologi menghargai individualitas dan keunikan setiap individu. Pendekatan ini memperhatikan perbedaan dan pengalaman individu dan bagaimana mereka memberikan makna terhadap dunia. Yang keenam, metode kualitatif. Fenomenologi menggunakan metode kualitatif dalam penelitiannya seperti wawancara mendalam dan analisis terhadap data yang dikumpulkan. Metode ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang pengalaman individu. Tujuan utama fenomenologi adalah untuk memahami dan menggali pengalaman manusia secara mendalam. Pendekatan ini bertujuan untuk melihat dunia dari perspektif individu dan menghargai keunikan pengalaman subjektif mereka. Berikut adalah beberapa tujuan kunci dari fenomenologi. Yang pertama,
Memahami pengalaman subjektif. Fenomenologi bertujuan untuk memahami pengalaman subjektif individu dengan cara yang lebih mendalam. Ini melibatkan deskripsi, analisis, dan interpretasi pengalaman manusia tanpa mengabaikan konteks sosial dan budaya yang relevan. Yang kedua, menggali makna dan signifikasi. Fenomenologi berusaha untuk menggali makna yang signifikasi dari pengalaman manusia. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami bagaimana pengalaman individu membentuk pemahaman mereka tentang dunia dan bagaimana pengalaman tersebut memberikan makna dalam kehidupan mereka. Yang ketiga, menghargai keunikan individu. Fenomenologi menghargai keunikan pengalaman subjektif setiap individu. Tujuannya adalah untuk menghindari generalisasi yang dapat mengabaikan keberagaman pengalaman manusia. Yang keempat, membangun pemahaman. Fenomenologi mengakui pentingnya konteks sosial dalam pengalaman manusia. Tujuannya adalah untuk membangun pemahaman yang bersifat subjektif, yaitu pemahaman yang dipahami oleh orang lain. Yang kelima, mengungkap struktur dan esensi. Fenomenologi berusaha untuk mengungkap struktur dan esensi dari pengalaman manusia. Ini melibatkan identifikasi pola, tema, dan aspek-aspek inti yang muncul dalam pengalaman individu. Melalui tujuan-tujuan ini, fenomenologi berkontribusi pada pemahaman yang lebih dalam tentang manusia dan dunia yang mereka tinggali. Pendekatan ini memungkinkan kita untuk melihat dunia dari perspektif individu dan menghargai keberagaman pengalaman yang subjektif mereka. Dalam penelitian fenomenologi, terdapat beberapa teknik teknis pengumpulan data dan analisis data yang khas. Berikut adalah beberapa teknis yang umum digunakan dalam penelitian fenomenologi. Yang pertama, pengumpulan data. Wawancara mendalam. Penelitian melakukan wawancara dengan respon yang memiliki pengalaman yang relevan dengan fenomena yang diteliti. Wawancara dilakukan secara terstruktur dan semi-terstruktur dengan fokus pada pengalaman dan persepsi individu terhadap fenomena tersebut. Observasi partisipatif. Penelitian terlibat secara aktif dalam konteks di mana fenomena terjadi. Observasi dilakukan dengan tujuan memahami pengalaman dan makna yang diberikan oleh individu terhadap fenomena tersebut. Peneliti mencatat pengalaman, relevansi, dan pemikiran pribadi terkait fenomena yang diteliti. Jurnal ini dapat membantu dan memahami dan merefleksikan pengalaman peneliti sendiri. 2. Analisis merek. Data yang dikumpulkan dari wawancara observasi dari jurnal relevansi dianalisis dengan melakukan redukasi data. Peneliti membaca dan merangkum data secara berulang-ulang untuk tema dan pola yang muncul. Data yang telah diredukasi dikodekan dengan memberikan label atau kategori pada unit-unit informasi yang relevan. Kode-kode ini membantu dalam mengorganisir dan mengelompokkan data, tema dan subtema. Peneliti mengidentifikasi tema dan subtema yang muncul dari data yang telah dikodekan. Tema dengan subtema ini mencerminkan makna dan pengalaman yang terkait dengan fenomena yang diteliti. Deskripsi fenomena. Penelitian membuat deskripsi rinci tentang fenomena yang diteliti berdasarkan tema-tema yang muncul dari analisis data. Deskripsi ini mencakup pengalaman, makna, dan perspektif individu terhadap fenomena tersebut. Penting untuk dicatat bahwa penelitian fenomenologi sangat bergantung pada interpretasi peneliti terhadap data yang dikumpulkan.
Oleh karena itu, penting bagi peneliti untuk mempertimbangkan latar belakang, pengalaman, dan perspektif mereka yang dapat mempengaruhi analisis data. Mungkin itulah yang bisa dapat saya sampaikan tentang fenomenologi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.